Sekarang ada yang Otoro sashimi. Ih, lihat marblingnya. Udah kayak Wagyu A5. What's up my friends? Back again with me Rando K. Galsos di My Daily Vlog. Banyak request, jadi katanya harus gitu. pakai meatbox lagi. Oke. Hari ini kita akan bikin food vlog lagi. Setelah kemarin kita makan sushi di Yamato. Itu adalah restoran Jepang yang ownernya orang Jepang dan chefnya orang Jepang. Tapi tinggal di Bali. Aku semenjak makan itu, standar dari makanan Jepang dan sushi aku tuh meningkat. Dan sekarang kita makan di restoran langganan aku. Jadi ceritanya, chef di sini namanya Chef Seno, salah satu head chef. Dia dulunya kerja di Sushimasa. Dari tahun 2015, aku udah di-serve sama Chef Seno ini. Ini ada cuplikannya. Kita reserve buat bukanya jam 6 ya. Ini chefnya. Siapa namanya chef kemarin? Saya Seno. Jadi sekarang kita akan refresh memori dan refresh lidah aku. Apakah masih worth it dan apakah enak untuk makan di restoran yang biasa aku makan langganan aku di Okinawa. Ini ada di Bali, ada di Jakarta, ada juga di kota-kota besar lainnya. Dan kebetulan Chef Seno yang ngelayarin aku dari Sushimasa, terus habis itu pindah ke Sushihiro dia. Sekarang di Okinawa, itu lagi di Bali. Dan memang dia lagi nge-handle yang di Bali. Jadi kayak jodoh gitu, ketemu terus, padahal nggak janjian. Aku sama dia bahkan dulu di Jakarta suka nongkrong di Toriichi, makan yakitori gitu ya. Jadi langsung aja, aku udah janjian, udah booking juga, kita akan makan, nggak ngeliat menu, langsung disajikan atau disebut juga omakase. Chef Seno yang akan menyajikan menunya. Oke, ayo ikut aku. Let's go. Makasih, Mas. Kayak di Jepang ya. Ini Chef Seno. Halo, Chef. Halo. Tahun berapa kita kenal? 2015? 13. Dia lebih ingat. Ingatannya lebih bagus. Jadi 2013, 2014 aku udah makan dari tangannya Chef Seno di Sushimasa. Kita buktikan ya, apakah dari tahun 2013 sampai 2022 ini skillnya masih top gitu ya. Udah pindah kota pula. Tempatnya bagus ya. Dekornya ada bambu-bambunya, Jepang-Jepang gitu, ada origami ini namanya. Bentuknya bunga. Ini instagramable banget. Untuk update-update lucu gitu ya, bawa pacar ke sini itu seru banget karena tempatnya enjoyable. Waktu itu kita pernah makan sushi di klub di Shishi. Kalau buat aku itu buat ngajak opa-opa, ajak ibu kita, orang tua kita itu kurang cocok. Karena itu gitu. Itu cocoknya buat ngajak side chick. Iya benar. Ya kan? Kalau kesini untuk family menurut aku kayaknya lebih cocok. Jadi kalau kalian trip ke Bali sama keluarga, kalau kalian suka sushi, Okinawa ini salah satu destinasi kuliner sushi yang cocok untuk family. Aku mau kasih satu info, ikan di Bali itu bagus-bagus banget. Kalau kalian makan di restoran yang brandnya sama gitu ya, tapi di kota yang berbeda, itu rasanya beda. Kita langsung cobain aja. Chef, hari ini kita makan apa aja? Makan sashimi, Oke. sushi, Oke. nimono, sama tempura. Wah, ada tempura ya. Ada sedikit lah. Oke. Ikannya bagus nggak? Ikannya pasti top lah. Top ya. Jadi pernah aku WA Chef Seno, aku bilang aku mau datang ya. Jangan, ikannya lagi kurang fresh. Bisa dibilang sama aku tuh udah kopeng banget gitu ya. Ronde pertama udah langsung ditaruh di sini. Giu truffle ramen katanya chef. Dari sini aja bau truffle-nya udah kecium. Jadi pakai truffle oil ya. Truffle oil. Aroma-aroma truffle itu ada banyak jenisnya. Ada truffle beneran yang paling mahal. Yang kedua itu ada truffle oil. Ada juga truffle butter. Dan yang terakhir ada truffle bubuk gitu. Itu yang paling bawah. Jadi ini bisa dibilang salah satu yang wanginya enak banget karena ini pakai truffle oil asli. Ada negi dan juga ada egg yolk. Ini telurnya telur omega ya, soalnya oren banget. Aku pengen pecahin tapi aku nggak tega. Langsung kita pecahin aja. Banjir bandang. Wow, langsung kita seruput. Ramennya atau mie-nya al dente, telur omeganya juga enak. Dia walaupun mentah dia nggak amis. Truffle oilnya juga wangi banget. Jadi kayak ibaratnya ini nih ada parfumnya gitu makanannya. Kenapa orang suka truffle? Karena wanginya itu bener-bener enak banget. Apalagi kalau buah truffle yang aslinya. Dan kenapa truffle itu mahal? Karena nyarinya susah. Kalau di luar negeri, black truffle itu nyarinya itu di bawah tanah gitu ya, pakai anjing pelacak gitu. Karena kalau manusia nyari sendiri susah, dia nyaru gitu sama tanah. Ini salah satu menu yang enak, aku suka banget. Sebelahnya juga udah ada Bluefin Otoro. Nah, di sini lagi ada promo nih. Nih, kalian lihat.
Jadi otoro tuna belly itu cuma 150.000 untuk 3 piece nigiri. Nigiri itu jadi sushi yang atasnya ikan, bawahnya nasi. Kalau yang roll itu disebutnya maki. Dan kita cobain gimana rasanya. Aku biasanya pakai tangan, demi konten pakai sumpit aja deh. Nggak usah cuci tangan. Wasabi. Bagian ikannya ke bawah. Oke. Langsung. Masih sama. Kalau kalian lihat, dia ada layernya, daging, terus ada seratnya, lemaknya, dan ini kalau masuk mulut, temperatur dari mulut kita itu langsung mencair. Itulah kenapa otoro enak dan mahal. Ikan tuh dingin ya, pas masuk ke badan kita, karena badan kita lebih panas, jadi lemaknya ini mencair di badan kita dan bagus untuk peredaran darah. Itulah kenapa fish oil itu lebih sehat daripada minyak binatang yang ada di darat. Ini sehat, enak, dan juga cantik gitu ya. Iya. Enggak sih, nggak cuma sushi sih, tapi yang paling buat aku ya, yang paling cantik tuh kalau misalkan dilihat di foto itu makanan tuh sushi, daikon radish. Jadi caranya gini, miringin ke samping kiri kalau misalkan kalian pakai tangan kanan, dicepit ikan sama nasinya biar nggak jatuh. Bagian ikan di bawah dibalik kayak gini. Ini cara makan yang bener ya. Langsung masuk. Jadi aku nggak mau cepet-cepet telan. Kunyah terus gitu. 33 kunyahan. Iya. Kalau bisa 1000 kunyahan. Tapi nggak usah dikunyah udah mencair jadinya gitu dilemanya. Kemarin kita makan chutoro kan, tuna itu atau maguro itu ada akami yang lean tuna yang bagian yang paling sering ada dan umum. Yang tengah ada chutoro, medium fatty jadi di tengah. Jadi ini otoro, the most fatty atau yang paling berlemak, itu yang paling mahal. Kalau kalian nyari otoro di Bali, aku bisa rekomend ini salah satu yang terbaik. Coba next. Sekarang ada yang otoro sashimi. Lihat marblingnya. Udah kayak Wagyu A5, ya kan? Tapi ikan, meledak nggak kepala? Coba ya, yang sashiminya. Langsung hilang pak, nggak perlu effort untuk ngunyah. Lu cuma lembut aja dia langsung melt in your mouth like butter gitu. Nggak ada yang perlu dikritik dan dikomplain, ini enak banget. Memang chefnya jago milih bahan, terus juga jago ngolah bahan. Kayaknya tangannya dia juga dingin ya, sehingga pas dia bikin nigiri nggak berubah temperaturnya si ikannya. Jadi lemaknya juga si otoronya nggak mencair. Kalau orang yang tangannya panas, misalkan dia nge-handle otoronya mencair di tangan si chefnya. Kalau aku bilang dia memang punya bakat gitu dari lahirnya. Enakan sashimi atau nigiri? Aku lebih suka nigiri karena kita dapet ikannya, ada nasinya juga ada asam-asamnya. Karena kan kalau nasi di sushi itu dicampur pakai mirin, ada cukanya juga gitu ya, ada manis-manisnya juga. Jadi kita dapat sebuah kombinasi rasa yang lebih komplit gitu. Oke, next. Ini menunya udah banyak banget ditaruh. Kita punya gyukatsu, ini lagi viral banget. Kalau misalkan kalian ke Jepang atau kalian punya temen yang ke Jepang pasti makan ini. Aku sampai bosan banget lihat temen-temen aku nge-storyin ini. Memang lagi hits banget di sana, lagi disukai banget. Jadi cara makannya tuh gini, ini walaupun udah digoreng tapi dagingnya dalamnya masih agak setengah matang itu. Dia harus dibakar di atasnya. Bakarnya itu nyamping gini. Ya karena ini udah ada apinya, jadi dia live cooking, bisa dibilang hampir semi-semi yakiniku atau Korean barbecue gitu. Gayanya ya kan. Kalau kayak gini kan kulitnya atau crustnya kan udah digoreng. Nah kita mau ambil matangnya si dagingnya, jadi nyamping kayak gini. Kita taruh beberapa. Ini Dims the Meat Guy harus coba nih, karena dia bikin konten di TikTok tuh kan masaknya di steak, ada di smoke, ada di dry age, tapi dia belum coba yang di katsu. Nah ini salah satu ide nih buat Dims. Bro, lo kalau nonton lo mesti cobain nih bro. Waktu itu gue collab sama Dims the Meat Guy. Kita balik biar yang baliknya juga mateng. Kalau misalkan kita makan sesuatu yang dimasak di depan kita, itu pas nyampe mulut kita tuh kan masih panas, masih freshly cooked. Itulah kenapa aku suka banget ada satu outlet sate Bali gitu. Itu nanti mungkin aku juga akan bikin vlognya, tapi di akhir-akhir aja. Aksesnya gampang, deket banget sama rumahku. Baru dibakar tuh sate, langsung ditaruh di piring depan muka kita. Jadi benar-benar freshly cooked. Dan ini salah satu style makanan yang aku suka selain sushi. Kan aku bilang waktu itu, selain sushi aku suka barbecue karena pas kita makan masih anget atau masih panas. Ini cocolannya aku bisa lihat nih, mungkin aku cobain dulu ya. Ini tartar sauce. Jadi mayo yang agak asem. Yang ini kayak semacam ponzu tapi kental, jadi ada soy sauce dan asam-asamnya gitu. Yang terakhir ini soyu pakai negi. Kayaknya aku mau cocolnya ke soyu pakai negi aja, karena original. Karena kita angetin, jadi kerasnya ini jadi crispy lagi gitu. Luarnya crispy, dalamnya melt in your mouth. Terus dia dalamnya juga belum dibumbuin karena kita dikasih cocolan. Karena aku mau coba saus yang tengah ini. Kalau yang mayones, aku udah sering makan.
Panas kayaknya. Yang tengah ini cocok banget. Oke, ini menu selanjutnya sushi lagi, nigiri style, tapi ini kreasi chefnya. Jadi di atasnya aku bisa lihat ada negi yang tipis, yang kecil gitu bentuknya. Misalkan dalam bahasa Inggrisnya disebutnya chive, CHIVES, chive. Tapi ini termasuk daun bawang basically. Bawahnya ada ikura atau telur salmon, terus ada foie gras atau hati angsa. Ikannya di sini ada salmon belly atau bagian perut salmon. Kita cobain tanpa soyu dulu. Nah kalau yang kayak gini kalau dimiringin atasnya jatuh ya. Jadi kita makannya kayak gini langsung aja. Cantik banget ya. Jose ke Jose. Apa? Ini udah kali kamera. Tuh, Ke Jose. kameramennya ngiler guys. Diledekin sama Chef Seno. Ikuranya atau telur salmonnya itu asin, terus foie gras-nya melt in your mouth, salmon belly juga melt in your mouth, dan dia diaburi sedikit, di torch gitu. Jadi ada smoke flavornya. Kayaknya juga udah di-brush sama soyu gitu ya chef ya? Ya. Udah dikasih bumbu sendiri jadi nggak perlu ditambah soyu gitu. Ini enak banget sih, aku suka banget. Kalau misalkan kalian mau nyobain, kalian mesti ke Okinawa. Ini kayaknya jarang ada di tempat lain deh. Kayak gini, cantik, terus habis itu juga nggak sembarang taro-taro, terus enak gitu. Harus pas, ngerti nggak? Nah itu. Foie gras ketemu salmon belly, ketemu ikura tuh kan ibaratnya laut ketemu darat, ketemu empang gitu kan. Iya juga. Salmon tuh ikan yang bertelur di air tawar soalnya, ya kan? Walaupun dia juga migrasi ke laut, tapi dia bertelurnya di pertemuan laut sama sungai. Makanya ini 3 elemen gitu, ditambah ada tanamannya gitu. Gokil, pinter nih yang bikin. Udah ada 3 fusion roll, nih bisa dibilang sushi yang modern ya. Dari tadi aku ngeliatin ini, karena aku tahu ini atasnya unagi. Dalamnya ada timun, ada crab stick, dan juga ada tamago. Terus dikasih juga crispy dari tempura gitu untuk texture. Dan di atasnya ada biji wijen. Terus ada unagi sauce gitu, ini pasti manis. Dan aku memang suka banget sama unagi. Jadi ini yang disebut makimono, sushi yang di roll. Kita cobain aja, tanpa soyu. Semua yang dibikin dari tadi bentuknya cantik ya. Wah. Buah. Buah. Muat. Manis, gurih, dalamnya timun dan juga crispy tempuranya itu bikin ada tekstur jadi krek. Nah, kita cobain yang selanjutnya. Ini salmon rock and roll katanya. Di atasnya ada apa nih chef? Salmon ya? Semua itu. Dalamnya nggak kelihatan soalnya ketutupan sama sausnya. Jadi aku coba merasakan aja dia dalamnya apa. Agak pedes dikit, atasnya banyak salmonnya gitu, tapi jadi satu sama sausnya. Jadi saat kita makan kita dapat itsy bitsy daging salmon. Terus juga di dalamnya ada timun, yang bikin jadi tekstur dalamnya itu ada krek, ada bitesnya gitu, dan ada pakai kani ya. Udang. Oh, udang tempura. Nah, salah satu must try. Ini kayaknya aku pernah lihat di Sushi Masa nih ya, chef. Nah, ini bisa dibilang sophisticated, mewah lah bahasa Indonesianya ya. Jadi ini makannya ada tekniknya guys. Kata chefnya, ini harus dipuntir-puntir gini, diputar gini. Diputar, lihat nih. Kayak ini, dan ini thinly sliced beef gitu, real beef. Aku bisa lihat, langsung kita makan ya. Dalamnya tuh ada nasinya, terus ada saus-saus yang aku nggak tahu nih sausnya apa. Pokoknya aburi sauce namanya. Ya pokoknya saus yang diracik sama chef. Dalamnya itu enak, luarnya ada thinly sliced beef. Kita ngunyahnya nggak usah pakai effort. Enak. Beefnya juga dimasaknya pakai semacam bumbu gitu, saus gitu. Jadi pas kita makan atau kunyah beefnya, sausnya keluar. Pokoknya aku ngerasain kayak ponzu, kayak asem-asem gitu kalau ponzu. Tapi kata dia ada sambal hijaunya. Yuzu kosho maksudnya. Nah, fusion roll yang selanjutnya. Kalau misalkan aku ke restoran sushi, aku jarang mesen yang ada mayonesnya. Tapi ini demi review, karena teman-teman banyak yang nggak bisa makan yang mentah, bener nggak? Namanya apa ini? Sop maki ya? Apa? Sop maki. Monkey. Sop maki. Sop. Shock. Oh, berarti yang makan ini langsung shock. Gitu guys. Aku lihatnya aja tadi hampir shock ini guys. Dalamnya unagi, terus atasnya ada salmonnya dan ada mayonesnya gitu. Juga dalamnya ada timun dan juga ada apa disebutnya sih yang ini tempura ini sebutnya apa? Tanuki. Aduh, lupa mulu. Langsung kita cobain aja tanuki. Ini mohon dijelaskan. Apa? Mohon. Oh, harus dijelasin ya? Iya. Nggak bisa mengartikan dari ekspresi wajah, nggak bisa. Mayonesnya nggak terlalu banyak, aku suka. Ini pas aja. Salmonnya enak, unaginya juga enak. Dalamnya juga ada tekstur crispy crate dari tanuki dan timun. Oke, ini disebut juga keajaiban ya. Indah banget. Dan aku tahu ini ada otoronya, ada ikura,
dan juga ada foie gras. Ini semua bahan yang mahal ada di sini. Nggak usah dimakan aja aku udah tahu enak. Dan ini disebut hand roll seaweed atau nori, itu digulung. Dan ini segini untuk satu orang. Biasanya kalau di restoran sushi terus kita makannya omakase, bagian-bagian akhir dikasihnya. Dan biasanya memang dikasih yang bagian dalamnya itu yang premium dan dipampang nyata seperti ini ya biar bisa lihat. Kurang uni aja nih. Ini kalau ada uninya udah ini sejuta ini satu. Kita coba ya. Ini harus big bites. Aku butuh waktu untuk mencerna. Otoronya udah pasti enak, nggak jangan maaf. Sama ikura pasti makan. Ikuranya meletus-meletus gitu. Ditambah nasi jadi nggak terlalu asin. Norinya juga enak, agak-agak crispy gitu ya. Norinya di luar atau rumput lautnya. Cuma kurang uni aja nih, tambahin uni. Atau foie gras-nya ditukar sama uni. Aku soalnya lebih suka uni. Berapa satu hand roll gitu? Harganya berapa? 750. 750.000. Wih. Apa dulu? Dulu. Kalau di sini lebih murah. Lebih murah berapa? 170. Jadi harusnya yang tadi aku makan itu harganya 750.000. Seno di sini jual cuman 170.000 di sini. Worth it sih. Tambah uni jadi 750 lagi. Nah, ini Chef Seno yang selalu aku sebut-sebut di videonya Raditya Dika. Iya. Kan dilayanin sama Saroni. Iya. Terus ada yang komen gini, "Itu Chef Saroni salah satu yang pernah di videonya Bang Rando gitu." Nah, ini juga salah satu yang pernah. Tapi Saroni masih di Sushimasa. Kalau Seno ini pindah-pindah. Tapi kamu katanya ini apa pernah ke Jepang latihan? Enggak Belum. sih, main-main aja. Main-main aja. Tapi belajar dari ini ya, chef Jepang asli ya. Ya, otodidak. Dan di Sushimasa waktu itu kalau nggak salah ada tutornya orang Jepang aslinya ya. Ada. Waktu kamu di Sushimasa aku lihat tuh ada chef yang pakai bajunya beda sendiri dan dia orang Jepang. Ada Jepangnya. Gitu ya. Hosoya-san. Oh gitu. Itu kamu diajarin sama dia nggak? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ini orangnya suka merendah guys. Terus aku mau tanya, waktu dulu kita pertama kali ketemu di Sushimasa, first impression atau kesan pertamanya kamu gimana? Nih anak bocah siapa nih, nyolot banget gitu nggak? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja ya, cuma pengen mukul aja ya. Dia pemalu guys kalau di kamera, cuma karya-karya susinya ini top banget. Kemanapun dia pergi, di situ aku makan gitu ya. Nih kalau Seno ini. Enak nggak? Wah, dia lagi fokus, lagi sibuk. Jadi setelah aku syuting, selesai review, biasanya aku kasih tim makan dulu, baru kita lanjutin lagi. Dan ini adalah hidangan penutup atau dessert. Ada matcha ice cream dengan kacang merah. Apa ini? Ada buah-buahnya gitu dan ada stroberinya. Ini sukaannya Nadia nih. Oh, ini mochi. Oh, pakai mochi guys. Ini dessert selanjutnya ada Hokkaido milk pudding pakai caramel sauce. Ini kesukaan aku. Enak. Dessert selanjutnya ini fried ice cream ball. Es krim goreng basically, tapi ini lucu banget dan bentuknya cantik banget. Enak pak. Nah, selai-selai stroberinya juga enak nih. Luarnya crispy, dalamnya es krimnya nggak mencair, masih beku. Kok bisa ya? Nah, aku suka. Perut kenyang, hati senang. Kesimpulannya dari semua makanan yang aku makan itu enak banget. Paling aku suka adalah otoro. Kemarin kita makan Chutoro dan nggak dapat otoro, akhirnya di sini dapat otoro. Jadi yang kemarin makan di Yamato dan yang makan di sini itu saling melengkapi gitu loh. Terus kemarin kita nggak makan dessert, di sini ada dessert. Kemarin kita makan yang kuah-kuah, di sini kita makan yang grill-grill tadi itu kan. Nah, aku bisa bilang si Chef Seno atau Okinawa ini itu sangat bersaing sama chef Jepang aslinya. Jadi ini bisa dibilang on par gitu. Sampai bingung mau pilih yang mana. Tapi aku pastinya bakalan terus sering ke Okinawa ataupun dimanapun Seno berada. Big up buat Chef Seno dan Okinawa Sushi Bali. Jadi buat teman-teman yang ke Bali, Okinawa Sushi worth the visit, kalian harus cobain. Harganya worth it, bahannya bagus dan juga teknik chefnya sangat baik. Kalau teman-teman yang suka makan sushi yang mateng, di sini tempatnya. Karena di sini banyak pilihan fusion rollnya yang pakai mayones yang mateng gitu. Kalau aku pribadi tetap lebih suka yang otentik Edomae style, nigiri atau makimono. Jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe nonton video yang sebelumnya dan sesudahnya. Thank you buat Okinawa dan Chef Seno dan teman-teman yang nonton. Sehat selalu semuanya dimanapun kalian berada. And keep on smiling your face and I will see you guys in the next video. Cheers.